bersama Gabarani TV News di mana saja berada. Siang ini saya berada di Kabupaten Sinjai di mana tempat pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi pemerintahan desa yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Bulukumba Mukhtar Ali Yusuf. Nah pemirsa, mari kita menyaksikan bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Bulukumba, yang kami hormati Bapak Konsul Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati yang mewakili Bapak Kajari, yang saya hormati Bapak Inspektur atau yang mewakili, yang saya hormati Kadis Perikanan, yang saya hormati Kadis Pertanian, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Kepala Desa se-Kabupaten Bulukumba, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD se-Kabupaten Bulukumba, Bapak Ibu Bupati yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita masih diberi nikmat di masing-masing desa di Kabupaten Bulukumba. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang merupakan suri tauladan, ikutan terbaik bagi kita sekalian. Untuk kita semua yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pak Kapolres, Pak Kajari atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulukumba beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Dinas Perikanan, yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba. BPD, saya mau sharing. Kita punya waktu sampai jam 10 malam boleh. Ini tempat tidak dibayar, BPD tidak perlu bayar, pemerintah nggak perlu bayar. Kalau di Makassar mungkin bayar, tapi kalau makan biasanya kita harus bayar. Tapi kalau tempat fasiliti semua nggak apa-apa. Memang saya siapkan untuk tempat ini untuk semua, tapi kalau misalnya di tempat lain pemerintah Sinjai pakai dan lain-lain mungkin bayar. Tapi saya untuk Bulukumba, kapan saja mau digunakan saya siapin. Ya, nggak perlu bayar. PMD mau siapin, PMK Bulukumba saya siapin. Guna bagaimana Bulukumba bisa kita, ya bisa bahkan bisa kerja, ya kita koordinasikan bersama di tempat ini untuk saudaraku di Bulukumba. Akan menjadi narasumber, memberikan masukan, apa motivasi saudaranya kita, apa yang harus dilakukan dengan potensi yang kita miliki masing-masing. Ini yang saya petik kemarin. Dengan sistem pemerintahannya mereka kerja betul-betul, ya sehari mereka maksimalkan itu dan mereka kerja sampai hari Jumat, Sabtu Minggu nggak ada kegiatan. Mereka kerja sampai jam 6 sore, habis close, toko semua tutup. Nah, ada apa seperti itu? Mereka betul maksimalkan waktu, dan banyak saya bisa ceritakan tentang bagaimana pertemuan saya sama Gubernur Victoria, bagaimana mengolah pemerintahan, dan
Ada banyak yang saya petik dan memang jauh untuk bisa kita ikuti, tapi bisa kita ikut. Tetapi harus tentunya ada kemauan. Tentunya harus ada kita bersama. Kalau saya seorang bupati mau sendiri, mau bekerja nggak mungkin. Untuk bagaimana daerahnya kita, mulai dari sektor pajak misalnya. Ya. Kalau kita sama-sama satukan visi untuk bagaimana bangun Bulukumba, bagaimana pajaknya kita betul-betul ya kondisikan di mungkin tadinya hanya bumi, bangunannya belum ada, sudah 7 tahun ditagih pajaknya hanya bumi saja, bangunannya sudah 7 tahun dibangun, kenapa sih tetap aja bisa diambil orang. Pikiran mudah berubah. Pemerintah tentu harus saling mendukung. Kepala desa harus kolaborasi juga. Kalau ada potensi di satu, kenapa bumdesnya 2, 3, di kenapa enggak gabung? Ayo gabung. Saya dari awal saya kasih ini, saya mau bangun docking apa? Kepala desa mau ikut gabung 100 juta satu orang, tapi udah 10 miliar lebih. Ini ada saya mau bangun dalam waktu dekat, saya MOU dan mereka luar. Mereka yang saja mungkin 30 miliar. Anda mau masih ikut, dan semua masyarakat desa coba kaji saya seperti apa untuk ikutan. Ya ada saham di situ dan masyarakatnya bisa ikut lagi bekerja di dalam. Saya minimalkan orang dari luar. Instruktur aja dan yang dari luar saya bisa. Saya harapkan outputnya pasca program itu dilaksanakan, saya kira tidak perlu lagi. Janganlah. Ya. Saya yang lalu ke 70 dan 60 miliar. Saya minta tidak jalan. Kita semua, sekalipun saya yang diberikan oleh masyarakat tentu yang diberikan masyarakat Bulukumba tentunya. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulukumba ini punya potensi yang sangat besar, sangat besar dibanding tentu dengan beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya terkait dengan potensi pertanian, perikanan dan kelautan, serta tentu pariwisata. Dan potensi yang sangat besar di kita adalah tentu masyarakat Kabupaten Bulukumba yang terbesar keempat di Sulawesi Selatan ini setelah Goa, Makassar, Bone, dan Bulukumba itu sendiri. Sebagaimana arahan beliau tadi, tentu dibutuhkan dalam rangka membangun masyarakat Bulukumba ini tentu di sektor peningkatan ekonomi dan tentu sosial ekonomi kemasyarakatan, tentu dibutuhkan sinergi, kolaborasi di antara kita memangku kepentingan, khususnya di struktur pemerintahan mulai dari kabupaten tentu sampai kepada pemerintahan yang ada di tingkat desa dan kelurahan, dan bersama-sama dengan masyarakat. Silaturahmi pada Bapak sekalian. Yang ketiga, ini bukan pertama kali ketemu dengan Bapak sekalian di Bangka ini. Mungkin sudah kedua kalinya, bahkan lebih dari 2 kali. Mungkin salah satu kecamatan mungkin datanya adalah kecamatan Cindang. Ya Bapak. Kalau gitu saya berdiri aja Pak ya, boleh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah dengar untuk saya pertemuan di kecamatan, kenapa harus saya mengucapkan beberapa salam, ya, beberapa salam dari beberapa agama kita di Indonesia ini merupakan kita adalah negara yang sangat besar. Yang dimana kita harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Kita ini tidak baik, tentunya mohon maaf, perekonomian kita tidak tumbuh. Begitu juga sebaliknya, Arkam Timas bagus ketika perekonomian kita ini sudah baik. Bagaimana kita bisa baik? Ya tadi boleh sampaikan, jangan bekerja sendiri.
karena mentah-mentah ini memiliki masyarakat semua orang. Kan itu tidak boleh terjadi Bapak Ibu sekalian. Ini tidak boleh terjadi. Kalau ini terjadi, mohon maaf, Bulukumba akan ketinggalan. Kami salut Pak, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah dinas di Kabupaten Bone 1 tahun sebelum saya kesini. Kita bisa menekan inflasi, bukan lagi sosial tidak berbicara, tapi di Indonesia kita nomor 2 tidak semudah kita bayangkan Bapak Ibu. Saya bukan berkampanye, tidak. Ini kita baru sampaikan, karena kami tadi melihat bukan cuma hanya melihat dampak dari regionalnya, hanya melihat dari di lokasi di Kabupaten Bulukumba atau di desa Bapak, tidak. Kami melihat di globalisasinya Pak. Ya, globalisasi ini apa yang menyebabkan tadi sebenarnya pertama kebanyakan ilmu penggunaan teknologi yang harus kita ikut secara bersama-sama. Ini Inspektorat Kabupaten Bulukumba, saya hormati Bapak Kadis PT yang punya gawe pada hari ini, bersama teman-teman Bapak Ibu Kepala Desa beserta anggota DPD yang semua hadir pada kesempatan ini. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di tempat ini. Kalau kelasnya bukan unggul, ini. Kemudian 2, ketahanan pangan. Komoditas unggul itu bukan hanya buah-buahan, ada berbagai macam, termasuk untuk perikanan. Tapi saya di sini waktunya saya sering saja Pak dari perikanan. Kemudian terakhir itu kesejahteraan petani. Sering disampaikan oleh Pak Bupati bahwasanya bagaimana kalau warganya kecil. Yang saya hormati yang punya hajat Kadis PD, yang saya hormati yang mewakili Akaja, yang saya hormati yang mewakili Bawasda Kabupaten. Satu kali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi saya yang paling terakhir Bapak-bapak sekalian, ya, ini saya mewakili, saya mengapresiasi ini teman-teman LPT, ya, itu mencoba menghubungi saya. Kebetulan saya adalah salah satu komisaris PT Supertani Indonesia yang mungkin ada di antara bapak-bapak kepala desa yang sudah pernah mendengar, membuka YouTube, ya. Ini saya diundang untuk menyampaikan sedikit programnya beliau yang berhubungan dengan kegiatan ketahanan pangan. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri Bapak. Nama saya Andi Undru, saya Purnawirawan TNI, pangkat terakhir saya Kapten. Ya, kebetulan saya adalah formulator Pupuk Supertani Indonesia yang alhamdulillah sudah memiliki brand. Terakhir program Pak Jokowi, ya, di ketahanan pangan, saya ketua tim sosialisasi ketahanan pangan Kodam 7 Wadabuana. Jadi kalau Pupuk Supertani ini semua kodim kita sudah diemplotkan. Jadi daerah yang paling pertama yang saya sasar itu sebenarnya Bulukumba. Seperti yang disampaikan Bapak Bupati tadi bahwa potensinya sangat luar biasa. Ya, ini semua komoditi ada di sini. Ya. Yang saya apresiasi dengan teman lembaga pemerhati tani ini mengajak saya, ya, untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat petani yang ada di desa. Ya, jadi saya bilang wah ini berat juga ini. Tapi demi pemerintah Bapak Bupati, tadi kami sempat di kediaman beliau kami sampaikan, Pak, saya hadir langsung Bapak Bupati. Insya Allah saya akan ikuti kemauan teman-teman LPT memberikan demplot pupuk gratis ke semua kelompok tani. Bapak, ya, itu tidak ada produsen yang seperti itu. Saya komisaris utama di perusahaan ini. Yang penting saya bilang tolong dikawal dengan baik. Kawal ini minta petunjuk sama kepala dinas pertanian, ya, kita gerakkan semua stakeholder yang ada supaya betul-betul bisa bermanfaat, bisa kelihatan. Ya, jadi kehadiran kami, mohon maaf ini Bapak Kepala Desa, jangan nanti ada yang beranggapan bahwa kami mau bekerja sama. Artinya free market yang ada, pangsa pasar kami sangat luar biasa. Apabila produk kami bisa dibuktikan, kita bisa bersinergi dengan pemerintah, menyukseskan program pemerintah. Dan saya juga berpesan sebagai mantan aparat, ya, saya 8 tahun setelah saya pensiun dari tentara, saya adalah salah satu pemantau
Ya, saya juga di lembaga misi reklasering di Kompartemen Intelijen Bapak. Kalau saya lihat kepala desa baru. Kemudian yang terakhir, ya, saya 5 tahun terakhir ini saya adalah pembina Serikat Pers Republik Indonesia. Jadi semua kegiatan-kegiatan itu nanti insya Allah kami akan bantu mengekspos. Besok saya ada panen raya, Bapak. Setelah ini saya serahkan kepada teman-teman, silakan ditindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan dan kerjasama kita. Pada prinsipnya kita mau membuktikan produk kita. Karena kalau berbicara tentang produk pupuk, ada istilah di pertanian, otaknya petani itu ada di matanya. Dan ini akan kita buktikan. Di katalog tadi dari Bapak Kejaksaan mengatakan bahwa regulasi itu sangat ketat sekali sekarang. Supertani Indonesia, kemarin pas saya ada di Singapura, ya 4 hari yang lalu saya di Singapura, TKDN kami sudah keluar. Ya, TKDN kami sudah keluar. Jadi saya berpesan kepada bapak-bapak guru, ya, terutama yang di bapak-bapak kepala desa, ada program ketahanan pangan di situ, Pak. Hati-hati Bapak membelanjakan anggaran tak. Kalau dia tidak ada katalognya, kalau regulasi ke kementerian tidak ada izin deptanernya, hati-hati gitu. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada katalognya, hati-hati, akan bermasalah juga itu. Kemudian yang ketiga, ada standar TKDN. Jadi Deptan RI, ya, se-Indonesia Timur pupuk padat hanya Supertani yang punya Deptan RI. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu, Pak. Kemudian standar pembelanjaan LKP Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak dari Supertani Indonesia. Sore pemirsa Manggaberai TV News. Sore ini saya berada di Cafe Amalia yang ada di Kabupaten Sinjai dan bersama dengan Bapak Bupati Bulukumba yaitu Mukhtar Ali Yusuf. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana Pak tanggapannya dengan adanya pupuk Supertani untuk Kabupaten Bulukumba Pak? Ya, kalau saya diminta tanggapan tentang pupuk organik, ya tentu saya sangat apresiasi. Karena tentu saya banyak tahu tentang pupuk organik ya, dan hasil ya dari pupuk petani, apalagi pupuk organik ya, itu bisa lebih mahal ya nilai jualnya dan tidak merusak ya dia punya itu, apalagi tanah pasca pemakaian pupuk organik dibanding pupuk kimia. Nah, itu yang saya banyak perhatikan. Di luar juga tidak ada menggunakan kimia, semua pupuk organik. Namanya pupuk organik ya tentu tidak asing lagi bagi saya, apalagi untuk pemakaian apalagi di pertanian. Karena saya melihat di Thailand, di Vietnam, dan terus di Jepang itu di luar negeri secara umum menggunakan pupuk organik, bukan pupuk kimia. Sementara Indonesia pupuk kimia yang lebih dominan dipergunakan. Nah, ini tentu saya apresiasi, saya support untuk bagaimana penggunaan pupuk organik di Bulukumba tentunya. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Komisaris untuk Bapak Bupati. Terima kasih, mohon izin Bapak Bupati, saya selaku formulator sekaligus pemerhati petani ini mengapresiasi kepada lembaga pemerhati tani yang ada 7 orang di sini. Bapak Bupati memberikan kesempatan kami untuk tadi sedikit mensosialisasikan tentang apa sih pupuk Supertani. Yang terpenting di sini bahwa Supertani sudah memiliki legalitas nasional untuk standar pembelanjaan. Apabila nanti masyarakat yang ada di desa itu berminat, setelah kami berikan demplot nanti ini yang kurang lebih 2.000 ya, itu apabila mereka berminat free market, kemudian termasuk juga nanti sistem pembelanjaan. Pupuk Supertani Indonesia sudah memiliki izin Deptan RI, sudah memiliki katalog dan standar TKDN pembelanjaan LKPP. Itu saja barangkali. Terima kasih Bapak Bupati. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Demikian tadi hasil wawancara saya bersama dengan Bapak Bupati Bulukumba dan Komisaris PT Supertani. Nah pemirsa, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.